Semoga damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perikop untuk renungan Jumat ini adalah Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 24. Yesus berkata lagi, "Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari, menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka ceria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali.' Lalu mulailah mereka bersukaria." Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Saya punya beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman sekalian. Pernahkah Anda merasa bahwa kesalahan yang Anda perbuat terlalu besar sehingga Anda merasa tidak punya muka lagi untuk datang menyapa Tuhan? Jika hari ini Tuhan memberikan nilai pada hidup Anda berdasarkan perbuatan seminggu terakhir, apakah Anda merasa layak untuk disebut sebagai anaknya? Mana yang lebih menentukan masa depan kita, besarnya dosa yang kita lakukan, atau besarnya kasih sayang orang yang menanti kita di rumah? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah mengingatkan kita pada salah satu tokoh Alkitab dalam teks Alkitab pada hari ini, yaitu si bungsu. Si bungsu pergi ke sebuah negeri yang jauh untuk berkelana setelah mendapatkan harta dari sang bapa. Di sanalah ia benar-benar melarat. Lalu ia teringat akan bapanya yang telah ia tinggalkan dan hartanya yang telah ia sia-siakan. Ia merindukan rumah dan benar-benar ingat para upahan bapanya yang selalu memiliki kelimpahan makanan. Akan tetapi, ia menyadari bahwa ia telah begitu menyakiti bapanya. Yang ia harapkan adalah si bungsu diterima sebagai salah satu pekerja upahan bapanya. Saat tiada lagi yang bisa diharapkan, belas kasihan sang bapa lah yang ia harapkan. Tetapi, apa yang ia pikirkan bukanlah seperti yang ia pikirkan. Si bungsu tidak dimaki-maki, tidak mendapatkan kata kasar ataupun umpatan, bahkan sampai pada penghakiman dari sang bapa.
Melainkan si bungsu merasakan rangkulan penuh kerinduan dari sang bapa yang merindukan anaknya. Dengan pelukan erat dan ciuman penuh kasih, si bungsu merasa martabatnya dipulihkan. Lalu ia disambut dengan pesta, dirayakan dengan sukacita, dan ia benar-benar sadar semua itu tidak layak baginya. Sangat tidak layak. Setelah semua kejahatan, dosa, pelanggaran, dan kecemaran yang ia perbuat, ia sungguh tak layak menerima semua kebaikan itu. Teman-teman, kita sebagai manusia sungguh tidak layak dan tak akan pernah menjadi cukup layak. Tak ada gading yang tak retak. Semua manusia pasti ada kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Seperti halnya dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, seperti itulah gambaran anugerah yang kita terima dari Allah. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita yang seharusnya dihukum karena kejahatan kita, dipulihkan dan diberi hidup yang baru, sehingga hubungan antara Tuhan dengan kita sebagai manusia dipulihkan kembali lebih baik. Ketika kita datang dengan iman kepadanya, Ia menyambut kita dan menjadikan kita sebagai anaknya yang terkasih. Kasih-Nya yang begitu besar sudah terbukti melalui pengorbanan Kristus bagi penebusan kita. Kita hanya perlu mengampirinya dengan iman yang kuat, sebab dengan penerimaannya lah yang menjadikan kita layak menjadi anak-anaknya. Jadi teman-teman, ketika kita merasa tidak layak mendapatkan penolakan, ingatlah akan hal ini. Tuhan selalu dan begitu sayang pada teman-teman semua. Aku tidak layak, kamu pun tidak layak, kita semua tidak layak. Tetapi melalui kasih-Nya yang besar, dengan pengorbanannya di kayu salib, bangkit dan memberikan belas kasih yang begitu besar yang tidak pernah dilakukan oleh orang manapun. Hari ini menjelang akhir bulan Maret, mungkin Anda datang dengan perasaan yang sama seperti si bungsu, merasa kotor, gagal, dan tidak layak lagi disebut anak Tuhan. Namun, kisah ini tidak berakhir dengan penghukuman, melainkan dengan pelukan yang erat. Bapa tidak menunggu Anda menjadi layak untuk diterima kembali. Dia menerima Anda agar Dia bisa memulihkan kelayakan Anda. Jadi, jangan biarkan rasa bersalah menahan Anda di kandang babi dunia ini. Pulanglah, karena Bapa sudah menunggu di ambang pintu. Amin.